Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kami mengambil dari kalian perjanjian yang besar tanggung jawabnya. Al-Imam Qurtubi mengatakan dalam tafsir, makna mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat tanggung jawabnya adalah kalimatun nikah, yaitu kalimat nikah, ijab wal qabul. Jadi pernikahan bukan hanya satu tradisi, bukan hanya satu kebiasaan atau fitrawi manusia, tapi pernikahan juga adalah ibadah yang memiliki tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menikah, maka statusnya berubah. Orang tuanya dari anak wanita yang menikahkan putrinya kepada sang lelaki tersebut menjadi mahramnya, tidak batal wudu, karena begitu dekatnya ikatan pernikahan tersebut. Jadi jika ada wanita menikah dengan seorang lelaki, kemudian mertua dari wanita tersebut bersentuhan dalam keadaan berwudu, tidak membatalkan wudu. Karena ini begitu besar tanggung jawabnya pernikahan, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menempatkan posisi mertua sama seperti posisi orang tua. Jadi ketika orang tersebut menikah, orang tuanya bertambah. Yang tadinya ayah dan ibu, sekarang bertambah mertua. Ayah dan ibunya menjadi 4 seluruhnya. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikutip oleh Al-Habib Zain bin Smith dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi, aba'uka thalatha, bapakmu ada 3, orang tuamu ada 3. Yang pertama, abukal ladzi waladak, yaitu orang tuamu yang melahirkanmu. Yang kedua, abukal ladzi zawwazaka ibnatahu, yaitu orang tua yang kedua yang menikahkan putrinya kepadamu. Orang tua yang ketiga, kata Nabi, walladzi 'allamak, yang mengajarkan engkau ilmu agama. Itu orang tua ketiga. Wa huwa afdaluhu, Nabi katakan yang ketiga paling afdal. Kalau gurunya ini guru yang mursyid, muhsin, bisa mendidik kita mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, maka posisinya ini jauh lebih tinggi dari orang tua. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab-adab sebelum melaksanakan pernikahan. Kita harus perhatikan adab-adab di dalam menikah, karena menikah ini ibadah, maka ada adab dan aturan yang diatur oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, disebutkan oleh Al-Imamul Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah dalam kitab Mustadrak. Juga disebutkan oleh Al-Imamu An-Nasa'i yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah dalam kitabnya As-Sunanul Kubra, dari istri Nabi bernama Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'zamun nisa'i barakatan aisaruhunna mu'natan. Istri yang paling besar keberkahannya yang ketika menikah biayanya paling sedikit. Makna biaya paling sedikit adalah mahar wa nafaqah, mahar dan biaya pernikahannya yang sederhana namun khusyuk di dalamnya, dijaga adab-adabnya, kemudian niat ketika menikah, niat yang baik, maka pernikahan tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri istri yang salehah yaitu maharnya tidak mahal. Nabi mendoakan keberkahan. Nabi katakan dalam hadis, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini hanya perhiasan. Allah sebutkan perhiasan yang menipu. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Nah, perhiasan yang terbaik di dunia adalah al-mar'atu salihah, istri yang salihah.
Para ulama hadis mengatakan maknanya makhluk, yaitu suami yang soleh juga perhiasan yang terbaik. Seorang istri mendapatkan suami yang soleh, dia telah mendapatkan perhiasan terbaik di dunia. Dan sebaliknya, seorang suami mendapatkan istri yang soleha, dia telah mendapatkan perhiasan terbaik di dunia ini. Oleh sebab itu, Al-Imam Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, disebutkan dalam kitab Al-Qirtas ala Syarhi Ratib Al-Awtas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan kebaikan di dunia yaitu istri yang solehah, al-mar'atu solehah. Kita sering berdoa, ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Al-Imam Ali mengatakan kebaikan di dunia istri yang solehah atau suami yang soleh. Kebaikan di akhirat al-jannah, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, 4 hal yang membuat kita bahagia di dunia, Nabi katakan dalam hadis arba'un minas sa'adah, 4 dari hal yang membahagiakan di dunia. Yang pertama adalah al-mar'atu solehah, istri yang solehah. Yang kedua adalah al-maskanul wasi', rumah yang luas. Makna rumah yang luas artinya di dalam rumah tersebut tidak ada pertengkaran. Di dalam rumah yang ditempati tersebut tentram, nyaman. Karena ada rumah yang luas tapi di dalamnya tiap hari berkelahi, maka rumah terasa sempit. Rumah yang sederhana tapi di dalamnya ada kebaikan, di dalamnya ada amal soleh, di dalamnya adalah kedamaian, ketenangan, maka rumah yang sempit terasa luas. Makanya Nabi katakan al-maskanul wasi', makna rumah yang luas yaitu rumah yang di dalamnya ada ketentraman, ada kedamaian, dan di dalamnya ada ibadah. Yang ketiga, Nabi katakan hal yang membahagiakan di dunia yang ketiga adalah al-jar soleh, tetangga yang baik. Makanya pepatah mengatakan al-jar qabla dar. Kalau mau beli rumah, lihat lingkungan dulu sebelum ditempati rumah tersebut. Karena lingkungan yang baik bisa merubah karakter orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Lingkungan yang baik bisa menenteramkan orang yang tinggal di rumah tersebut. Yang keempat, wal markabul hani, yaitu kendaraan yang nyaman. Inilah 4 kebahagiaan di dunia, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang melakukan pernikahan, tadi saya katakan pernikahan ibadah, harus diawali dengan niat. Yang pertama, kita melakukan pernikahan niatnya untuk menyempurnakan keimanan. Karena orang yang belum menikah, keimanannya belum sempurna. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, man tazawwaza faqad istakmala nisfal imani. Siapa yang sudah menikah, dia telah menyempurnakan separuh keimanannya. Makna separuh keimanannya telah dia sempurnakan, sudah tidak ada gangguan lagi di dalam masalah syahwat. Lebih terjaga dirinya, iffah namanya bahasa agama. Kehormatannya lebih terjaga ketika dia menikah. Makanya orang yang sudah menikah masih berzina, hukumnya berbeda dengan yang tidak menikah berzina. Di dalam hukum Islam, yang menikah kemudian dia selingkuh berzina, itu hukum rejam, dilempar dengan batu sampai meninggal dunia. Kenapa? Karena sudah ada istri yang halal, dia masih mencari yang halal. Sudah ada suami yang halal, dia mencari yang halal. Ini penyakit, makanya hukumannya tegas. Allah nyatakan dilempar dengan batu, rejam, hukum Islam. Tapi kalau orang yang belum menikah, dia dihukum cambuk 100 kali. Niat yang kedua disebutkan oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus dalam kitabnya Kitabun Niat. Nama kitabnya Kitab Kumpulan Niat. Yaitu niat yang kedua ketika seorang menikah ingin membahagiakan hati Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis Rasul bersabda,
tazawwadu fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahlah kalian, sesungguhnya aku banggakan kalian di hadapan umat-umat di hari kiamat. Dengan makin banyak jumlah umat Nabi lewat pernikahan, Nabi makin bangga. Makanya niat kita menikah ingin membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basyiru wajhan nabiyyakum bi shalih a'malikum. Bahagiakanlah wajah Nabi kalian dengan amal soleh. Namun yang dimaksudkan Nabi berbangga-bangga, kita memiliki keturunan yang banyak, tapi kita mampu mendidiknya menjadi orang yang baik. Kalau kita tidak mampu mendidik anak banyak, tapi seluruhnya tidak baik, maka Nabi tidak mungkin bangga. Makna Nabi bangga, kita punya turunan yang banyak, yang kita bisa mendidiknya menjadi turunan-turunan yang baik. Hal inilah yang membuat Nabi bangga di yaumil qiyamah. Niat yang ketiga, ketika seseorang menikah, dia ingin menjaga dirinya, takut terjerumus dalam dosa zina. Maka niat seperti inilah niat yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Nabi memanggil para pemuda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj. Wahai segenap para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu, segeralah menikah, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi ajaran Islam menyatakan untuk segera menikah, bukan menunda-nunda pernikahan. Karena kalau ditunda-tunda pernikahan, dikhawatirkan nanti terjerumus ke dosa besar, yaitu perzinahan. Tapi dengan syarat al-ba'ah, sudah mampu secara fisik, sudah mampu secara finansial, sudah mampu secara psikis, kejiwaan, sudah siap berumah tangga. Nah, anak perempuan ini sudah dididik, dijaga oleh orang tuanya. Seorang laki-laki yang mau menikah, dia harus tahu diri. Apakah dia mampu bahagiakan anak perempuan tersebut? Apakah dia mampu mencukupi biaya kehidupannya? Ini juga penting karena ada hukum kausalitas. Ada perencanaan yang matang. Makanya Nabi mengatakan al-ba'ah, ketika menikah harus mampu. Fisik mampu, finansial mampu, mentalnya juga mampu. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Ketika menikah mata lebih terjaga, kemaluan juga terjaga, kata Nabi Muhammad SAW. Ini sifat orang beriman. Dia punya mata, selalu dia jaga. Kemaluannya dia jaga. Dia tidak letakkan matanya pada melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Tidak meletakkan kemaluannya di tempat-tempat yang Allah Ta'ala haramkan. Ini sifatnya orang beriman. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, katakanlah kepada orang beriman, jagalah pandangan mata mereka dan jagalah kemaluan mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara menjaga pandangan mata dan kemaluan lewat pernikahan, an-nikah. Kemudian yang keempat, niat ketika seorang menikah ingin memiliki keturunan yang baik, yang soleh. Karena di dalam hadis, ketika orang yang tidak punya anak, maka dia kurang mendapatkan doa nantinya setelah meninggal. Nabi katakan, idza mata ibnu Adam inqata amaluh illa bithalas. Apabila anak Adam meninggal dunia, amalnya terputus kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga waladin shalih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Memang bisa orang-orang muslim, sesama kaum muslim mendoakan saudaranya yang meninggal walaupun tidak ada hubungan anak. Namun kalau anak VIP doanya berbeda dengan orang biasa. Doanya anak kepada orang tuanya dengan doa orang biasa yang tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan keluarga dengannya, itu doanya
bisa memberikan manfaat bagi orang yang meninggal, namun doa anak itu lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendoakan orang tuanya yang meninggal. Makanya kita yang punya orang tua sudah meninggal sering doa, karena kama tadinu tudan. Kalau kita sering mendoakan orang tua kita yang meninggal, suatu saat kita meninggal dunia, anak kita mendoakan kita. Tapi kalau orang tua kita yang sudah meninggal tidak pernah kita doakan, sebagian ulama mengatakan termasuk uququl walidain, termasuk bab durhaka kepada kedua orang tua. Ketika orang tuanya sudah meninggal, dia lupa mendoakan orang tuanya. Suatu saat dibalas, anaknya tidak akan mendoakan dia ketika dia meninggal dunia. Kama tadinu tudanu. Nabi katakan dalam hadis, apa yang kau lakukan pasti engkau akan dapatkan balasannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pernikahan ini, ibu-ibu sekalian, ibadah klasik yang sudah ada sejak lama. Manusia pertama yang melakukan pernikahan itu adalah Abul Bashar, bapak manusia, Nabi Adam. Nabi Adam menikah dengan Hawa. Hawa adalah wanita yang tercipta dari tulang rusuknya Nabi Adam. Di dalam kitab Bustanul Wa'idin wa Riyadus Sami'in karya Imam Ibnu Zawzi Al-Bughdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Ketika Nabi Adam meminta kepada Allah untuk diciptakan sesosok teman hidupnya, maka Allah ciptakanlah itu Siti Hawa. Ketika Nabi Adam sudah bersama Siti Hawa, ingin menyentuh Siti Hawa, Allah melarang. Allah mengatakan harus lewat pernikahan. Kemudian Nabi Adam mengatakan, ya Rabbi zawizni minha, wahai Allah, nikahkan saya dengan Hawa. Allah Ta'ala mengatakan, ma maharuka ya Adam, ma mahruha ya Adam. Maharnya apa wahai Adam untuk menikah dengan Hawa? Kemudian Nabi Adam mengatakan, ma'alamu ya Rabbi, aku tidak tahu maharnya apa. Jadi penetapan mahar pertama kali di saat menjelang pernikahan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Nabi Adam bertanya, ya Rabb, maharnya apa? Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, sholli ala Sayyidina Muhammadin asyra marrat. Maharnya engkau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali. Itu maharnya sebagai pernikahan Siti Hawa dengan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian dikatakan di dalam beberapa riwayat, sebagaimana dikutip dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 sunnahnya para rasul yang tidak pernah mereka tinggalkan. Semua para nabi melakukannya. Yang pertama al-haya, sifat malu. Yang kedua ta'atur, minyak wangi. Yang ketiga as-siwak, siwak, sikat gigi. Dan yang keempat an-nikah, yaitu pernikahan. Seluruh para nabi mereka menikah. Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, laqad arsalna rusula min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah. Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau, dan kami jadikan mereka para rasul seluruhnya menikah dan memiliki keturunan. Nabi Isa alaihissalam ketika Allah mengangkat belum menikah. Nabi Isa ketika diangkat oleh Allah usia 33 tahun. Rafi'uka ilayya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Nabi Isa belum menikah di usia 33 tahun. Namun kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, punya keyakinan suatu saat Nabi Isa akan turun ke dunia. Dan Nabi Isa masih dalam keadaan hidup, belum meninggal. Karena Allah nyatakan rafi'uka ilayya, Allah mengangkatmu menuju kepadaku, kepada Allah. Nabi ketika Mi'raj bertemu Nabi Isa dengan Nabi Yahya di langit. Nanti menjelang dekatnya hari kiamat, Nabi Isa turun ke dunia. Sebagian ulama dalam kitab berjudul Bada'iuz Zuhur fi Sana'i fi Waqa'id Duhur,
karya Syekh Muhammad Al-Hanafi mengatakan dalam kitab tersebut, ketika Nabi Isa turun akan menikah dengan seorang wanita asal Asqalan. Asqalan ini satu kota yang ada di Palestina. Jadi istrinya Nabi Isa adalah orang Palestina, Asqalan. Ada satu ulama besar ahli hadis bernama Al-Hafiz Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani itu nisbat tempat beliau lahir, tempat beliau tinggal, Asqalan yang ada di Palestina. Lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah. Jadi Nabi Isa sekalipun turun ke dunia menikah. Ia menikahi wanita asal Asqalan yang ada di Palestina. Sebagian ulama mengatakan Nabi Isa menikah dengan wanita asal Hadramaut, Yaman. Ketika Nabi Isa menikah, dalam kitab Mukhtasar Tazkirah Al-Qurtubi, kitab ringkasan karya Imam Qurtubi, mengatakan Nabi Isa punya anak 2 orang. Anak pertama namanya Muhammad, anak kedua namanya Isa, namanya Musa, mohon maaf. Pertama namanya Muhammad, anak kedua namanya Musa. Dan Nabi Isa ikut bersama Imam Mahdi. Nanti dibebaskan Masjidil Aqsa di masa dekatnya masanya Imam Mahdi. Kemudian Nabi Isa menjadi hakimun adil ala wajhil ard, menjadi hakim yang adil di permukaan bumi bersama Imam Mahdi. Nabi katakan dalam hadis, Al-Mahdi yamlikul arda sab'a sinin. Imam Mahdi menguasai dunia selama 7 tahun. Setelah itu dilanjutkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa pergi ziarah ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai ziarah ke makam Nabi Muhammad, Nabi Isa meninggal di kota Madinatul Munawwarah dan dikuburkan di samping kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita harus percaya, karena ini hadisnya jumlahnya banyak yang membahas tentang Dajjal, yang membahas tentang Imam Mahdi, yang membahas tentang Nabi Isa alaihissalam, yang pasti akan turun ke dunia dengan visi misi kasarul salib, menghancurkan salib, wa qatalal khinzir, memusnahkan khinzir. Kemudian yang ketiga adalah wada al jaziyah, meletakkan pajak kepada non muslim, diberikan keamanan. Zakat bagi orang Islam wajib dikeluarkan. Jadi Nabi Isa juga akan menikah di akhir zaman. Ada orang Islam yang terakhir menikah. Kalau orang pertama yang menikah itu Nabi Adam. Dan ini riwayat menyatakan ada juga orang Islam yang terakhir menikah, yaitu di kota Sin di Cina, kata Ibnu Arabi dalam kitabnya Fususul Hikam. Hadis yang Nabi katakan, tolabul ilmi, carilah ilmu, atau utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Arabi, maknanya nanti di akhir zaman, detik-detik menjelang hari kiamat atau mendekati hari kiamat, seluruh orang Islam yang menikah, ketika mereka menikah tidak punya turunan sedunia ini. Pernikahan terakhir yang diadakan di Cina, suami istri ini menikah punya turunan 1 orang anak laki-laki. Satu-satunya anak yang lahir dari sulbinya orang Islam di zaman tersebut adalah anak yang ada di Cina. Itu penjelasannya Ibnu Arabi dalam kitab Fususul Hikam. Ibnu Arabi seorang sufi, seorang wali yang lahir tahun 560 Hijriah, dalam kitabnya Fususul Hikam. Dan anak inilah satu-satunya generasi kaum muslimin yang tertinggal dan terlahir di akhir zaman mendekati hari kiamat. Dan dia satu-satunya orang yang mengerti ilmu agama di zaman tersebut. Sehingga Nabi katakan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina, kata Nabi. Maknanya di zaman tersebut hanya ada 1 orang ulama yang ada di Cina. Ketika dia berdakwah, tidak ada yang menerima dakwanya. Akhirnya seluruhnya manusia tidak ada yang mengenal lafaz Allah. Di dunia ini tidak ada yang mengenal lafaz Allah.
Nabi katakan la taqumu sa'ah wa man yaqul Allah Allah. Hari kiamat tidak mungkin terjadi jika masih ada orang melafadzkan lafaz Allah. Jadi selama masih ada orang mengatakan lafaz Allah Allah, itu jaminan tidak akan terjadi hari kiamat. Nah, inilah anak yang terlahir dari pernikahan sah yang terakhir di akhir zaman. Jadi manusia pertama yang menikah Nabi Adam, manusia terakhir yang menikah adalah orang yang ada di Cina. Entah di mana tempatnya. Ini diceritakan oleh Ibnu Arabi, seorang ulama sufi asal Andalusia, Spanyol, yang lahir tahun 560 Hijriah, dalam kitabnya Fususul Hikam. Kemudian ayat yang menceritakan tentang pernikahan itu di surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sebelum ayat ini Allah kabarkan, di ayat 20 Allah Ta'ala nyatakan wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basyarun yantashirun. Ini ayat 20-nya Allah kabarkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Allah ciptakan kalian dari tanah. Jadi kita semua ini manusia berasal dari Adam. Nabi Adam alaihissalam berasal dari tanah. Karena kita berasal dari tanah, akan kembali ke tanah dan akan dibangkitkan keluar dari tanah. Kita berasal dari turab. Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, dalam tafsirnya Jami'ul Bayan mengatakan makna tanah di ayat tersebut adalah Nabi Adam. Jadi kita Allah ciptakan berasal dari tanah, maknanya kita berasal dari Nabi Adam yang Allah ciptakan dari tanah. Thumma idza antum basyarun yantashirun. Kemudian berkembang biak dari Adam, dari Nabi Adam, dari Hawa berkembang biak. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Katsir, seorang ulama pakar tafsir dan sejarah dan juga hadis yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, mengatakan Adam, Nabi Adam dan Hawa menyaksikan anak turunan mereka ketika mereka masih hidup 400.000 orang. Karena usianya panjang bisa menyaksikan cicitnya, cecetnya dan seterusnya 400.000 orang. Tsumma idza antum basyarun, kemudian kalian adalah basyar. Manusia dalam Al-Qur'an Allah sebutkan dengan redaksi yang berbeda. Ada namanya basyar, itu artinya manusia. Ada namanya al-ins, itu juga artinya manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada yang namanya al-insan, juga artinya manusia. Ada juga an-nas, artinya manusia. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi kata manusia dalam Al-Qur'an kurang lebih ada 4. Ada basyar, ada al-ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins, juga berarti manusia. Ada juga al-insan yang berarti manusia, laqad khalaqnal insana, dan 4 an-nas juga berarti manusia. Kata basyar yang memiliki arti manusia dalam Al-Qur'an memiliki makna manusia ini secara biologis. Secara fitrah, secara normal manusia ini butuh yang namanya biologis. Syahwat wa nafsu itu harus ada. Makanya ulama selalu mengajarkan bukan mematikan nafsu, tapi mengatur. Kalau kita hidup tanpa nafsu, maka tidak akan ada turunan. Hidup tanpa nafsu, kita tidak mungkin makan. Hidup tanpa nafsu, tidak mungkin kita merasakan kelezatan. Allah ciptakan kita manusia, ada potensi nafsu, ada potensi syahwat. Tapi Allah Ta'ala perintahkan kita mengatur, bukan mematikan. Sehingga agama Islam tidak melarang menikah. Kenapa demikian? Karena menikah adalah satu bagian memenuhi kebutuhan biologis. Karena manusia sebagai basyar,
yang punya hasrat biologis. Tapi manusia juga tidak hanya pikirannya terbatas kepada masalah biologis, maka dia hina. Ada juga disebutkan al-insan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Al-insan, manusia diberikan kecerdasan akal. Akalnya digunakan untuk mengendalikan hasrat biologisnya, basyariahnya dikendalikan. Akalnya digunakan untuk dia gunakan di dalam kebaikan. Akalnya dia gunakan untuk ibadah. Akalnya dia gunakan untuk berpikir yang baik. Itu secara al-insan. Yang ketiga an-nas, manusia adalah manusia sosial. Kata an-nas maknanya manusia dari perspektif sosial. Aristoteles mengatakan zon politikon. Manusia itu tidak harus butuh kepada yang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Dalam hukum Islam ada namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu membutuhkan jamaah, kerjasama antara manusia. Jika ada orang yang meninggal dunia, kemudian tidak ada manusia yang menyolatkannya, kaum muslimin yang menyolatkannya, maka seluruh yang ada di kampung tersebut berdosa. Ini namanya fardu kifayah. Allah ingin mengajarkan kepada kita hukum kita ini manusia sebagai an-nas, manusia yang memiliki sosial, pergaulan sesama manusia. Makanya disebut ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu. Kami ciptakan kalian laki dan perempuan, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Kemudian yang terakhir manusia sebagai jenis manusia, al-ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali ibadah kepadaku. Al-ins di sini adalah jenis manusia. Karena Allah punya makhluk jenis yang lain, ada jenis malaikat, ada jenis dari bangsa jin, ada jenis hewan. Nah, kita sebagai jenis tertinggi yang Allah memberikan kita kemampuan mengatur alam, khususnya bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan engkau wahai Adam menjadi khalifah di muka bumi ini. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah nyatakan lanjutan ayat tersebut, dijadikan kalian berpasang-pasangan, punya jodoh. Seluruh daripada makhluk yang Allah ciptakan punya pasangan. Hewan ada jantan betina, tumbuhan juga ada jantan ada betinanya. Manusia juga demikian. Hanya malaikat saja yang tidak. Bangsa jin ada jantan ada betina. Hewan ada jantan ada betina. Tumbuh-tumbuhan ada jantan juga ada betina. Manusia ada laki ada perempuan. Itu maknanya azwaza. Litaskunu ilaiha, tujuan dari pernikahan agar tenang. Makanya rumah itu bahasa Arabnya maskan, tempat yang tenang. Kalau orang berumah tangga di dalam rumahnya sudah tidak tenang, maka tujuan pernikahan itu dia tidak mencapainya. Imam Ibnu Katsir menafsirkan kata sakinah. Kita sering mendengar sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu artinya tenang. Tenang maknanya tiga, kata Al-Hafiz Ibn Katsir. Yang pertama, makna tenang adalah tamilu ilaiha. Hati ini selalu nyaman jika ada di sampingnya, samping pasangan hidupnya. Ta'atuf, saling belas kasih suami dan istri. Yang ketiga, tatma'annu ilaiha. Ketika dia sempat datang ke rumah, lihat istrinya, lihat suaminya, jiwanya menjadi tenang. Itu yang namanya sakinah, kata Al-Imam Ibn Katsir. Makanya tempat rumah itu namanya maskan, diambil dari kata sakinah. Orang yang menikah tujuannya tenang jiwanya. Jiwanya tenang, akalnya tenang, nafsunya tenang. Sakinah. Tempat tinggal yang tenang namanya rumah, maskan. Makanya rumah, pepatah Arab mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Orang-orang barat mengatakan home sweet home. Jadi rumah ini penting, ibu-ibu.
Rumah ini dikatakan dalam pepatah baiti jannati, rumahku surgaku. Artinya ketika seseorang dia membangun rumah tangga, dia harus jadikan rumahnya itu surganya. Dengan apa? Di dalam rumahnya dia hidupkan syariat Nabi Muhammad. Bukan sekedar menikah. Dia punya niat ketika menikah, generasi yang lahir dari anak turunannya, generasi-generasi yang membanggakan Nabi Muhammad. Generasi-generasi yang taat kepada Allah dan Rasulullah. Ini rumah jadi surga baginya. Tapi kalau rumah tangga sekedar menikah tanpa visi misi seperti ini, maka itu bagaikan hewan. Hewan juga menikah, hanya berpikir biologis selesai. Tapi kita manusia dikasih akal, kita menikah bukan hanya terbatas kepada biologis semata, tapi juga membangun keluarga yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya rumah surgaku seperti itu. Dalam rumahnya Nabi katakan dalam hadis, wala taj'alu buyutakum qubura. Hadis riwayat Abu Daud. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maknanya rumahnya isinya tidak ada kebaikan. Tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalam rumahnya, tidak pernah dilakukan sholat sunnah di dalam rumahnya, tidak pernah membaca hadis Nabi dalam rumahnya, tidak pernah melakukan hal-hal yang baik dalam rumahnya. Yang ada adalah keburukan. Nauzubillah min dzalik. Kata Nabi, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Nabi katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 456 Hijriah, Nabi bersabda, "Nawwiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an." Berikan cahaya di rumah kalian dengan solat. Jadi solat sunnah itu paling bagus di rumah. Karena solat itu cahaya. Solat wajib afdolnya di masjid, tapi solat sunnah afdoliyanya di rumah. Kecuali sholat sunnah tahiyatul masjid harus di masjid. Kenapa demikian? Agar rumah ini tidak seperti kuburan, ada cahaya, ada aktivitas kebaikan dalam rumah. Nabi katakan, nawwiru buyutakum bis-shalah. Berikan cahaya di rumah kalian dengan sholat. Sholat sunnah di dalamnya. Wa qiraatil Qur'an, dan juga diisi dengan baca Al-Quran. Kalau rumah tersebut tidak ada isi sholat, tidak ada pengajian, tidak ada baca Al-Quran, tidak ada, diganti sinetron Korea, drama Korea, diganti juga gosipin orang, diganti juga begadang, membuang waktu bermain entah apa yang dia main sampai pagi. Maka ini penyesalan ketika dia meninggal, karena rumahnya seperti kuburan. Makanya Nabi katakan, terangi rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Quran. Jadi baiti jannati itu ada pelaksanaan di dalamnya, bukan sekedar pepatah yang isinya nol. Tapi ada perjuangan kita menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.